Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Film ini dibuka dengan kehidupan yang jujur aja dari menit pertama sudah kayak ditekan hidupnya pelan-pelan sampai napas pendek. Kenalan dulu sama Ranti, seorang ibu yang hidupnya isinya tanggung jawab semua. Dia punya anak perempuan bernama Nina yang sejak lahir sudah mengalami cacat. Dari sini aja film sudah ngasih sinyal, tenang, ini bukan film bahagia. Ranti ini tipikal ibu yang cintanya kebablasan. Semua dilakukan buat anaknya, mau capek, mau sakit, mau mental remuk. Yang penting Nina baik-baik saja. Dan hidup Ranti makin komplit penderitaannya karena suaminya, Bowo, seorang nelayan. Nelayan versi film horor Indonesia itu artinya satu, sering gak ada di rumah, susah dihubungi, dan selalu muncul di waktu yang paling gak tepat. Bukan nelayan romantis yang pulang bawa ikan segar dan senyuman, tapi nelayan yang bikin istrinya sendirian ngurus dunia. Karena uang jelas kurang, Ranti jualan ayam di pasar dari pagi sampai siang, bau amis, panas, capek, pulang masih harus ngurus anak. Sementara Bowo ya di laut, entah dapat ikan, dapat badai, atau dapat sinyal, kita juga nggak tahu. Masalahnya belum selesai sampai di situ. Ranti juga harus berhadapan dengan ibu mertuanya, dan seperti hukum tak tertulis sinema lokal, ibu mertua di sini bukan tipe nenek penyayang yang bikinin teh hangat, tapi yang hobi nyinyir, nuntut, dan bikin mental Ranti makin tipis. Bowo sebagai suami, alih-alih pasang badan, dia lebih sering pasang mode netral. Jadi Ranti ini terjepit dari semua sisi. Ekonomi mepet, anak sakit, suami jauh, mertua nyebelin. Lalu film masuk ke titik yang bikin hidup Ranti semakin hancur. Suatu hari, kecelakaan tragis menimpa Nina, anak yang selama ini dijaga mati-matian. Tiba-tiba kondisinya kritis. Masuk rumah sakit, dokter datang dengan wajah serius, dan tentu saja kalimat pamungkas muncul, harus segera dioperasi. Dan seperti biasa, kalimat lanjutan yang lebih horor dari setan manapun. Biayanya sangat besar. Ranti panik, dia nelpon suaminya, Bowo. Bowo lagi-lagi sedang di laut, sinyal gak ada. Nelayan mode silent, keluarga besar gak mau bantu. Semua mendadak jadi penonton penderitaan. Di titik ini, Ranti sudah bukan lagi ibu yang kuat. Dia ibu yang kehabisan pilihan. Duduk di rumah sakit, ngeliatin anaknya yang terbaring lemah, sambil dihantam kenyataan kalau cinta saja ternyata gak bisa bayar rumah sakit. Dan disinilah film mulai masuk ke wilayah yang gak rasional. Di rumah sakit itu muncul seorang wanita tua misterius, tipe yang dari tampangnya aja udah kayak NPC sampingan, tapi hadiahnya nyawa. Wanita ini datang bukan bawa sumbangan, bukan bawa solusi medis, tapi bawa tawaran. Katanya ada cara supaya Nina bisa sembuh, bukan operasi, bukan uang, tapi dengan harga lain. Ranti yang logikanya sudah hancur karena putus asa mulai mendengarkan. Dan di titik inilah pelan-pelan film ngasih tahu kita, ini bukan lagi soal ibu dan anak, ini soal pilihan nekat yang konsekuensinya seumur hidup. Ranti ini sebenarnya bukan orang bodoh. Dia tahu tawaran wanita tua itu gak masuk akal, tapi posisi dia sekarang, logika itu barang mewah. Anak diambang hidup mati, uang gak ada, keluarga gak peduli, suami entah di mana. Namun kondisi kayak gitu, iman, akal sehat, dan rasa takut mulai kalah sama satu hal, keputusasaan. Akhirnya Ranti menerima tawaran itu. Wanita tua itu menjelaskan kalau satu-satunya cara agar Nina sembuh adalah Ranti harus menjadi pengantin iblis. Bukan metafora, bukan simbolis, tapi beneran menikah secara ritual dengan makhluk gaib. Dan ini bukan ritual sembarangan. Ritual harus dilakukan pada Selasa Kliwon, hari yang dari namanya aja udah bikin merinding, apalagi isinya. Malam ritual datang, suasananya sengaja dibikin sepi, gelap, dan gak nyaman. Ranti berdandan seperti pengantin, tapi bukan pengantin bahagia. Ini pengantin yang dari wajahnya aja kelihatan kalau dia tahu setelah ini hidupnya gak bakal normal lagi. Prosesi ritual berlangsung, ada doa-doa aneh, ada sesajen, ada bacaan yang jelas bukan dari buku nikah KUA. Di titik ini, Ranti resmi dinikahkan dengan iblis. Dan yang bikin film ini kejam, hasilnya langsung kelihatan. Setelah ritual selesai, tanpa operasi, tanpa tindakan medis apapun, Nina pulih sepenuhnya. Anak yang tadinya kritis sekarang bangun, sehat, seolah gak pernah terjadi apa-apa. Rumah sakit pun bingung, dokter kehabisan teori, dan Ranti cuma bisa nangis campur lega. Di sini film sengaja bikin penonton senang dulu, kayak mau bilang, tuh kan, berhasil. Tapi ini horor, jadi tentu saja kebahagiaan cuma dikasih cicilan satu episode.
episode. Begitu Ranti dan Nina pulang ke rumah, hal-hal aneh mulai muncul satu persatu. Awalnya kecil, Ranti jadi sering mandi malam. Bukan mandi capek abis kerja, tapi mandi yang lama, sunyi, dan mencurigakan. Air nyala tengah malam, pintu kamar mandi ketutup, dan ekspresi Ranti makin kosong. Lalu kejadian makin naik level. Beberapa warga mulai ngelihat Ranti muncul di dua tempat berbeda di waktu yang sama. Ada yang bilang Ranti ada di rumah, tapi di waktu bersamaan dia juga kelihatan di pasar. Orang-orang bingung, Ranti sendiri makin gak stabil. Tubuh mulai kayak bukan milik dia sepenuhnya. Ada bagian dari dirinya yang sudah diambil alih. Dan disinilah konflik keluarga ikut memperkeruh segalanya. Siti, adik iparnya Ranti, bukan tipe orang yang mikir panjang. Waktu dia ngelihat Ranti mandi malam, bukannya nanya atau curiga diam-diam, dia malah merekam video Ranti di kamar mandi. Dan lebih parah lagi, video itu disebar. Ini titik dimana horor sosial ketemu horor gaib. Ranti yang mentalnya sudah rapuh, ditambah rasa malu, teror, dan bisikan iblis di kepalanya, akhirnya meledak. Di pasar tempat Ranti biasa jualan ayam, Siti berhadapan langsung dengan Ranti. Tapi Ranti yang sekarang bukan Ranti yang dulu. Tatapannya kosong, emosinya mati, dan di tangannya ada pisau. Dia mengancam Siti. Orang-orang mulai panik, dan sebelum siapapun sempat bertindak, Ranti melakukan sesuatu yang bikin film ini naik kelas ke horor yang gak sopan. Siti dibunuh, dan film ini gak berhenti sampai di situ. Dalam kondisi kesurupan penuh, Ranti mengeluarkan janin dari rahim Siti, lalu menguburnya di halaman belakang. Adegan ini jadi penanda jelas bahwa Ranti sudah bukan manusia sepenuhnya. Ini bukan ibu biasa, ini entitas yang haus korban. Setelah kejadian itu, Ranti sadar sejenak dan ketakutan dengan apa yang dia lakukan. Dia kembali menemui wanita tua yang dulu melakukan ritual, dengan harapan semuanya bisa dihentikan. Tapi wanita tua itu cuma bilang satu hal yang bikin jantung penonton langsung jatuh. Iblis itu sudah menyatu dengan Ranti. Pernikahan itu bukan kontrak sementara, itu pernikahan seumur hidup. Dan dari titik ini, Ranti resmi jadi bom berjalan. Setelah dari wanita tua itu, satu hal jadi jelas, gak ada jalan pulang. Ranti bukan lagi manusia utuh yang bisa disembuhkan, diruqyah, atau sekedar dinasehati pakai logika. Iblis gak numpang, tapi tinggal. Badan Ranti sekarang cuma rumah kontrakan yang kepemilikannya sudah pindah tangan. Sejak itu, perilaku Ranti makin brutal. Tatapannya kosong, emosinya putus nyambung. Kadang masih kelihatan sebagai ibu yang masak buat anaknya, tapi di detik berikutnya dia berubah jadi sosok yang dingin dan tanpa ragu. Korban berikutnya datang dari lingkaran paling dekat, Bayu, yang masih keluarga dan mulai curiga dengan perubahan Ranti. Jadi salah satu orang yang berusaha ikut campur. Dia nyoba cari tahu, nyoba mendekat, tapi ini film horor, bukan film penyelamatan. Bayu malah masuk ke wilayah terlarang. Ranti membunuh Bayu tanpa drama panjang, gak ada penyesalan, gak ada air mata, kayak lagi penyelesaian kewajiban. Di sini film mulai nunjukin satu hal, iblisnya gak pilih-pilih. Siapapun yang dianggap penghalang langsung dieliminasi. Lalu giliran ibu mertua yang dari awal hidup Ranti gak pernah kasih ruang napas, akhirnya berhadapan dengan akibat dari semua tekanan yang dulu dia tabung sendiri. Tapi kematiannya bukan balas dendam emosional, ini lebih kayak ritual lanjutan. Ranti membunuhnya dingin, seolah cuma memutuskan satu benang dari kehidupan lamanya. Dan puncaknya tentu saja Bowo, suami yang akhirnya pulang di saat semuanya sudah terlambat. Bowo datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai saksi kehancuran. Dia melihat rumahnya berubah, keluarganya hancur, dan istrinya bukan lagi orang yang dia kenal. Film ini gak kasih ruang buat dialog panjang atau rekonsiliasi. Bowo dibunuh oleh Ranti, oleh perempuan yang dulu ditinggalkan sendirian dengan beban hidupnya. Di titik ini, rumah Ranti sudah jadi ladang kematian, dan iblis menguasai Ranti semakin kuat karena setiap nyawa yang diambil seperti memperdalam ikatan pernikahan gaib itu. Di tengah kekacauan ini, satu-satunya suara yang masih manusia datang dari Nina, anak yang jadi alasan semua ini. Dalam salah satu momen paling kejam secara emosional, Nina berbicara ke ibunya, bukan dengan teriakan atau takut, tapi dengan ketulusan yang justru lebih menyakitkan. Nina bilang kalau dia rela sakit, rela kakinya lumpuh kembali, asal ibunya kembali jadi Ranti yang dulu. Kalimat ini kayak palu godam buat kesadaran Ranti. Di tengah penguasaan iblis, ada celah kecil di mana Ranti masih ibu, bukan pengantin iblis. Kesadaran itu muncul sebentar, sangat sebentar, tapi cukup. Dia tahu satu hal, dia nggak bisa diselamatkan. Pernikahan itu permanen. Satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah menghancurkan dirinya sendiri. Ranti memanggil Gita dan menyuruhnya pergi. Bukan kabur panik, tapi pergi dengan tujuan jelas, bawa Nina sejauh mungkin dari dirinya. Gita nurut, Nina dibawa pergi sambil Ranti menatap anaknya untuk terakhir kali. Tatapan yang bukan milik iblis, tapi milik seorang ibu yang akhirnya sadar dengan harga dari keputusannya. Setelah mereka pergi, Ranti melakukan pilihan terakhir. Dia membakar dirinya sendiri bersama rumah yang sudah jadi saksi semua
semua horor itu. Api melahap segalanya, Ranti menghilang, rumah jadi abu, dan iblis kehilangan wadahnya. Atau setidaknya itu yang kita kira. Film belum selesai. Di adegan tengah kredit, film nusuk penonton satu kali lagi. Kaki Nina kembali lumpuh, dan di rumah baru mereka, kita menemukan baju merah milik Ranti di dalam lemari. Tanda bahwa ikatan itu belum benar-benar putus, bahwa pengorbanan Ranti mungkin gak sepenuhnya berhasil. Pertama, soal pengorbanan Ranti. Secara permukaan, kelihatannya Ranti ini ditebus. Dia sadar, dia menyelamatin anaknya. Dia bakar diri sendiri, selesai. Tapi film ini jelas kalau mau ngasih penonton rasa lega penuh. Karena dari awal, kesepakatan yang dibuat Ranti itu bukan utang yang bisa dilunasi. Pernikahan dengan iblis itu bukan barter biasa. Bukan anak sembuh, ibu mati, kelar. Ini lebih ke transaksi permanen. Sekali masuk, hidup lo gak akan sepenuhnya milik lo. Makanya, waktu Ranti bakar diri, itu bukan solusi mutlak. Itu cuman usaha terakhir seorang ibu, bukan kemenangan. Sekarang kita bahas Nina. Kenapa kakinya lumpuh lagi? Ini penting. Film kayak mau bilang, kondisi Nina sembuh itu bukan hak, tapi pinjaman. Selama iblis masih punya kaitan dengan Ranti, selama janji itu belum benar-benar dilepaskan, efeknya masih nempel ke anaknya. Nina balik lumpuh bukan karena kutukan tambahan, tapi karena keseimbangannya dipulihkan dengan cara paling kejam. Harga dari kesembuhan instan akhirnya ditagih lagi, dan ini nyambung ke baju merah. Baju merah itu bukan sekedar barang peninggalan. Merah di sini warna ikatan, darah, dan janji. Fakta bahwa baju itu masih ada dan muncul di tempat yang seharusnya aman nunjukin satu hal, iblis itu gak ikut terbakar sepenuhnya. Dia kehilangan tubuh Ranti, tapi ikatannya belum benar-benar putus. Sekarang kita tarik mundur sedikit. Film ini sebenarnya gak sepenuhnya nyalain setan. Setan cuma katalis, yang disorot justru manusia dan sistem di sekitarnya. Ranti gak akan pernah nyentuh ritual itu kalau dia punya uang, keluarganya mau bantu, suaminya hadir, ibu mertuanya manusiawi. Semua keputusan nekat itu lahir dari tekanan bertahun-tahun. Dan di film ini frontal banget nunjukin kadang horor itu bukan datang dari dunia lain, tapi dari lingkungan yang pelan-pelan memojokkan seseorang sampai gak punya pilihan rasional. Dan soal wanita tua, dia bukan tokoh jahat utama, dia cuman pintu ke sesuatu yang seharusnya gak pernah dibuka. Dan yang paling kejam, dia jujur, gak ada penipuan, semua konsekuensinya itu sah sejak awal. Cuma Ranti terlalu putus asa buat mikir sejauh itu. Ending ini juga kayak tamparan buat konsep ibu berkorban demi anak. Film ini bilang pengorbanan tanpa batas, tanpa pertolongan, tanpa sistem yang sehat, itu bisa berubah jadi bencana. Cinta ibu bukan salah, tapi dunia membiarkan ibu sendirian itu yang bermasalah. Makanya, meski rumahnya terbakar, meski Ranti mati, horornya gak benar-benar selesai. Karena akar masalahnya gak pernah dibereskan. Dan penonton ditinggal dengan perasaan gak enak. Kalau Ranti aja bisa jatuh sejauh ini, orang lain juga bisa. Tamat. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.